Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ahlan wa sahlan atas kehadiran antum semua di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian dalam kegiatan kita di pagi hari ini, kajian akbar Asy-Syifa, kajian Islam ilmiah, diskusi panel Ramadan secara holistik. Dan di kesempatan pagi sampai siang ini insya Allah kita akan ditemani oleh para narasumber yang sudah kita kenal dengan baik, dengan tema-tema kajian yang sangat menarik. Insya Allah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LC MA Hafizahullah Ta'ala yang akan membawakan tema kajian fikih kontemporer seputar puasa. Juga bersama kita hadir Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LC MA dengan tema kajian menyelami lautan hikmah Ramadan. Juga ada Al-Ustadz Firanda Andirja LC MA Sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ada pula Al-Ustadz Azhar Khalid bin Saif LCMA dengan tema kajian zakat mal. Juga bersama kita ada insya Allah Al-Ustadz Fakhruddin Nu'man Yasin LC Hafizahullah dalam tema kajian fikih kemudahan dalam ibadah Ramadan. Dalam semua tema kajian besar, diskusi panel Ramadan secara holistik. Dan akan bersama kita pula Bapak Dr. Amarullah Hasiregar PhD yang akan juga memberikan sebuah wawasan kepada kita dalam sebuah tema puasa Ramadan Fitri secara holistik. Mudah-mudahan Allah memberkahi kajian kita di pagi sampai dengan siang ini, dan semoga kita mendapatkan banyak kebaikan dengan mengikuti kajian kita di pagi sampai siang ini. Namun sebelum kita memulai kajian ini, perlu kami informasikan permohonan maaf juga yang sebesar-besarnya bagi Anda para jamaah yang hadir di Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian ini, terutama ketidaknyamanan dari sisi penerangan listrik, karena di kesempatan pagi hari ini terjadi pemadaman listrik dari PLN pusat, dan untuk sementara ini kita menggunakan genset. Mohon dimaklumi. Dan juga sebelum mulai kajian, perlu kami ingatkan adab-adab majelis yang sama-sama telah kita ketahui. Kami harapkan diantaranya para jamaah yang telah hadir di Masjid Nurul Iman ini untuk dapat mengisi shaf yang terdepan terlebih dahulu. Silahkan Bapak dan Ibu untuk maju ke depan, merapatkan safnya, dan memberikan kesempatan nanti bagi para jamaah yang sedang dalam perjalanan agar bisa masuk ke dalam masjid dengan mudah. Juga tidak lupa kami ingatkan untuk kehusuan kajian kita bersama para asatiz yang telah kita kenal ini. Kami harapkan juga para jamaah untuk dapat menyesuaikan alat komunikasinya. Kalau bisa dimatikan alhamdulillah. Namun kalau memang di silent bisa kami persilahkan. Juga telah kami siapkan untuk kajian kita ini ruangan khusus bagi Anda Bapak dan Ibu yang kami hormati yang membawa putra kesayangannya atau putrinya. Silahkan untuk mengisi tempat di lantai 2 di tempat akhwat yang telah khusus kami siapkan bagi Anda yang membawa buah hati Anda. Dan juga perlu kami ingatkan, mungkin di sekitar Bapak dan Ibu ada kertas-kertas yang telah kami siapkan. Ini insya Allah akan kita gunakan dalam sesi tanya jawab dalam diskusi panel ini. Bapak bisa menuliskan pertanyaannya, jangan lupa ditujukan kepada Ustadz siapa, yang insya Allah ini kita akan kumpulkan di panitia untuk kemudian kita berikan kepada Ustadz yang telah Bapak tuliskan pertanyaan untuknya. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah,
kita akan segera memulai kajian kita ini di Masjid Nurul Iman dalam tema kajian diskusi panel Ramadan secara holistik, yang insya Allah kita akan mulai terlebih dahulu bersama Bapak Dr. Amarullah Hasiregar PhD dalam puasa Ramadan Fitri secara holistik, sebuah tinjauan puasa saum dari sudut kesehatan. Terima kasih ya Bu Lukman selaku moderator. Mohon maaf saya mungkin berdiri biar enak wirawirinya. Insya Allah. Jadi sesuai dengan tema kajian kita hari ini, kita secara holistik. Jadi saya selalu mengatakan bahwa betapa beruntungnya kita umat Islam. Kenapa? Nanti kita lihat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, setiap tahun Allah beri kesempatan bagi kita untuk memperbaharui diri. Jadi saya ini gugup ini karena guru-guru saya ada di sini semua ini, Ustadz Badri, Ustadz Safik, Ustadz Firanda. Waduh, stres. Jadi kalau kita lihat prinsip dasar puasa, kita sama tahu semua bahwa makanan itu diperlukan untuk energi. Tapi kenapa kita disuruh tidak makan? Jadi kalau kita lihat di situ bahwa kelebihan makanan akan disimpan memang. Disimpan di otot, disimpan di dalam hati. Yang mana itu akan menyebabkan produksi daripada insulin akan meningkat. Makanya Allah sudah mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Berlebihan. Makanya Allah suruh kasih kita sebulan untuk penuh menjaga itu agar kita sehat. Sehingga sistem tubuh yang ini bahwa kita tidak seperti mesin. Kita butuh pemulihan, kita butuh peremajaan, kita butuh penguatan untuk tubuh kita ini, agar bisa kita untuk melakukan proses atau pekerjaan untuk yang akan datang. Puasa di mana paling tidak asupan karbohidrat kita itu akan berkurang, sehingga kadarnya di dalam darah akan berkurang, insulin berkurang. Kita tahu bahwa insulin ini sangat menakutkan. Pada saat insulinnya itu berlebihan, gula semuanya naik. Dan kita tahu bahwa gula adalah induk dari semua penyakit. Makanya makin banyak aja sekarang orang yang kena kencing manis. Sehingga apa yang terjadi? Kemampuan tubuh untuk melakukan peremajaan, regenerasi akan terganggu. Sehingga terjadilah sekarang penuaan dini. Jadi jangan heran kalau kita masih usia 40 tahun, tapi sistem tubuh kita itu sudah seperti orang di atas 40 tahun. Berapa banyak kita lihat sekarang orang-orang yang mati di usia muda, walaupun kadar Allah memang dia mati, tapi semuanya karena penyakit di usia muda. Selain itu, kalau kita lihat bahwa akibat itu semua metabolisme akan berkurang, sehingga hormon akan terganggu. Berapa banyak kita lihat yang paling gampang dengan cerita hormon, berapa banyak kita lihat wanita yang menopause dini. Umur baru 40 tahun, katanya sudah keropos tulangnya, udah pengapuran tulangnya. Apa itu semua? Karena kelebihan daripada kandungan makanan yang kita makan setiap harinya. Kita butuh tenaga, betul. Pada saat kita berpuasa, jaringan-jaringan yang istilahnya tidak begitu penting, itu misalnya jaringan lemak, serabut otot, enzim pencernaan, semuanya akan memakai gula yang ada. 36% itu gula dipecah, kemudian dibentuk menjadi pembentukan cadangan gula di dalam tubuh. Setelah kita itu terbentuk, kita mulai enak, udah terbiasa. Mungkin awal-awalnya kepala pusing dan segala macam. Berbeda dengan lapar, jadi puasa tidak sama dengan lapar. Lapar itu jaringan-jaringan yang penting yang justru bekerja, yaitu
organ-organ tubuh kita. Ya, makanya kalau kita lapar, mikir pun nggak bisa. Tapi kenapa selama puasa daya tangkap, daya ingat kita semakin bagus? Apa itu? Apa rahasia di balik ini? Pasti ada. Jadi kalau begitu gimana nanti kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang terjadi selama puasa, pada awalnya hati kita itu akan merubah zat gula yang ada di dalam tubuh kita menjadi glukosa, menjadi bahan bakar bagi kita. Selanjutnya cadangan-cadangan gula itu yang dari lemak akan diambil. Yang jadi masalah kenapa orang puasa kok tambah gemuk? Kalau ininya cadangan lemak dibakar. Karena bukanya manis-manisnya, oh kan sunnah dok. Ya sunnahnya itu sekedar berbuka, bukan kolak di situ, es campur di situ, semua di situ. Jadi itu balas dendam namanya, tapi tidak untuk tubuh kita. Jadi kalau kita lihat secara medis bagaimana? Jadi kita tahu ada sumber gula utama, berkurang pasti, karena kita dari pagi sampai sore tidak makan, berkurang dia sehingga lemak dibakar dan trigliserid akan dipecah. Makanya jangan heran pada saat nanti kita puasa trigliserid darah kita naik, biasa, nggak usah takut, nggak usah heboh, karena itu diperlukan untuk apa? Untuk membakar asam-asam lemak dan cadangan-cadangan gula di dalam tubuh kita. Untuk apa? Supaya bisa terpakai dia untuk mengganti kekurangan energi kita. Jadi setelah 14 hari tubuh akan memakai protein. Makanya 2 minggu pertama kita seperti orang yang rasanya kok aduh semuanya, kepala nyut-nyut, badan greges-greges, otot linu-linu dan segala macam. Itu biasa. Karena di situ lagi proses untuk melakukan yang kita sebut pengaturan kembali sistem kita ini. Jadi ingat pada waktu 98 kita reformasi, di mana sistem akan diubah, semuanya berontak, tubuh pun bereaksi. Biasa, itu proses. Jangan gara-gara itu ngalah, udahlah nggak usah puasa. Lah, jadi tetap kita harus puasa, ya kan? Bagaimana? Jadi puasa itu ada tahapan. 3 hari pertama puasa ada yang disebut namanya detox, bersihin racun, buang racun. 3 hari pertama, makanya kita lihat di situ kita jadi mudah marah, mudah tersinggung. Itu sunnatullah. Jadi nggak usah heboh, maklumin sajalah, banyak istighfar saja sudah. Ya, kemudian listrik tubuh jadi meningkat, makanya kepala jadi pusing, badan jadi seperti apa? Greges-greges kata orang Jawa. Kemudian sel darah putih meningkat, kayak seperti orang demam kita, panas badannya, ya kan? Kemudian selanjutnya ada masa pemulihan 3-7 hari. Setelah itu mulailah terjadi penurunan kadar gula darah, ya kan? Kemudian terjadi penurunan aktivitas fisikomotorik. Jadi pusing-pusingnya, linu-linunya, pegel-linunya, demamnya dan segala macam mulai berkurang. Mulai enak kita merasakannya, mulai terbiasa. Bangun pagi pun sudah nggak pusing lagi. Kalau kita atau 3 hari pertama sahur itu rasanya walah beratnya minta ampun. Ya. Kemudian selera makan mulai menurun di situ. Sehingga nggak rakus lagi sahurnya. Selama ini kan sahur mesti komplit, tapi setelah seminggu air putih pun, teh pun sudah cukup. Kemudian 7 hari sampai 10 hari kemudian itu akan terjadi fase rejuvenasi, peremajaan, di mana sistem tubuh mulai normal lagi, fisik dan stamina mulai naik lagi. Jadi mulai badan itu seger terasa, kemudian rangsang lapar mulai menurun, ya. Kemudian setelah itu sampai selesai terjadi revitalisasi, penguatan
penguatan kembali, divitalkan kembali. Energi tubuh dan aktivitas listrik mulai stabil, kemudian sistem saraf mulai seimbang, dan panca indera, hormon, semuanya mulai meningkat. Jangan heran kalau di situ nanti laki-laki bolak-balik minta sama istrinya. Itu fase yang akan keluar nanti. Ya tinggal mampu nggak meredamnya, tunggu dong, iftar dulu dong. Ya kan? Tapi itu rangsangan, artinya sunnatullah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi beginilah, waduh, kabur ya? Enggak kelihatan, tapi beginilah mekanismenya, bahwa pada saat terjadi kerusakan di dalam organ, jadi dengan FFF ini itu adalah tanda bahwa efek puasa. Jadi efek puasa kita ambil dari yang pertama, pada saat organ-organ yang sudah rusak itu akan segera diperbaiki, terutama mitokondria. Saya kalau udah cerita mitokondria ini selalu nangis, karena betapa sombongnya kita sebagai manusia. Mitokondria itu hanya bisa dilihat oleh elektron mikroskop. Bayangkan betapa kecilnya dia. Jutaan ada di dalam tubuh kita. Mitokondria inilah yang berfungsi mengolah segala macam yang masuk untuk menjadi energi. Namanya mitokondria. Di dalam sel kita kecil sekali. Makanya melihatnya harus pakai elektron mikroskop. Ada seorang sarjana Amerika berusaha mensimulasi bagaimana kerja mitokondria. Mitokondria yang kecil tadi itu dicoba disimulasi di komputer seolah-olah membuat pabrik seperti mitokondria. Subhanallah. Tidak cukup membangun pabrik dari New York ke London. 3.000 mil jarak New York ke London, membelah lautan Atlantik. Tidak cukup pabrik sebesar itu untuk bisa menyamai kerja mitokondria. Subhanallah, betapa sombongnya kita manusia. Allah menciptakan kecil, kita berusaha menyamain itu, enggak cukup 3.000 mil luas pabrik untuk bisa menyamainya. Mau sombong lagi? Mau sombong? Allah cuma menganggap kita segini. Sebesar itulah kita ini, saya bisa ngomong, saya bisa berpikir, saya bisa beraktivitas, hanya sebesar itu. Terus apa yang mau kita sombongkan? Hanya segitulah kita di mata Allah. Jadi dengan kita puasa itu diperbaiki. Fungsi-fungsi mitokondria tadi, yang mana sebelumnya kita ini mungkin 8L, tahu nggak 8L? Letih, lesu, lemah, loyo, letoy, lemot, lunglai, linu, linu, lebay. Itu kita setelah fitri, kita merasa sehat kembali. Kita lupa mempertahankannya dengan Senin Kemis atau Daud. Lupa kita. Habis, Sawal, sikat habis, kan gitu. Ya, jadi begitulah kerja puasa tadi di dalam sel kita. Ini juga bagaimana di dalam puasa penelitiannya itu akan mengaktifkan yang namanya suatu gen yang namanya sirtuin-1. Jadi sirtuin itu adalah suatu gen di dalam tubuh kita yang mengatur kerja ini semua. Otak, otot, hati dan semua itu diperbaiki dengan puasa. Ya, dengan puasa SID1 gene itu akan diperbaiki, terutama ini. Ada protein 53 yang berfungsi memangkas semua pertumbuhan abnormal di dalam tubuh. Pertumbuhan abnormal itu bisa apa? Kanker. Bisa apa? Tumor. Dengan puasa itu sangat-sangat baik. Jadi artinya apa? Begitulah istilahnya secara menyeluruh peran daripada puasa secara medis, ya. Jadi kalau kita lihat secara ringkas bahwa aspek medis dari puasa
di mana toksin akan dibuang, ekskresi artinya dibuang, kemudian toksin baru, racun-racun baru jadi nggak banyak masuk, sehingga itu akan menyebabkan apa? Degenerasi, kemunduran daripada sel akan terganggu. Kemudian antibodi pasti meningkat. Kemudian setelah itu di mana asupan makanan dan zat-zat yang menimbulkan masalah di dalam tubuh kita berkurang, sistem imun kita jadi lebih baik. Jadi mudah kita untuk melawan penyakit. Kadar lemak darah akan menurun sehingga oksigen jadi akan lebih baik. Ini energi pencernaan jadi berkurang karena dengan tidak kita makan energi tidak lari ke perut. Makanya kita kalau habis makan ngantuk, kenapa energi lebih banyak ke perut, sehingga energi ke otak berkurang, ngantuk saja. Ya, kemudian pembakaran lemak meningkat. Nah, yang paling penting adalah daur ulang daripada makanan kita jadi akan lebih baik, sehingga sel-sel kita jadi tetap baru kembali. Ini mekanismenya. Pada saat Ramadan, ini aspek lain ya, tadi kita cerita jasmani, ini kita cerita spiritual. Pada saat Ramadan di mana tingkat spiritualitas kita itu jadi lebih baik, apa yang terjadi? Darah akan kaya dengan oksigen. Oksigen kita jadi lebih banyak, sehingga dengan oksigen lebih banyak di otak, kalau nanti siang kita ngantuk karena kurang oksigen. Dengan oksigen lebih kaya, otomatis otak kita jadi lebih cemerlang. Ya, kemudian O2 banyak masuk, CO2 banyak dibuang, energi sel jadi meningkat. Kemudian dengan spiritual yang bagus tadi, pusat hormon yang ada di otak kita, ya, yang ada di kelenjar otak kita yang namanya hipotalamus itu akan jadi lebih aktif, sehingga dia akan menyebabkan kelenjar itu jadi tidak begitu banyak kerja, jika tidak terjadi proses penuaan dini. Jadi ada suatu teori yang namanya psiko-neuro-endokrino-imunologi. Psiko, psikis, ketenangan jiwa, neuro, saraf, ya kan? Terus kemudian endokrin itu artinya hormon, imunologi artinya antibodi kita. Dengan tadi kita puasa, tingkat spiritualitas kita lebih baik selama Ramadan, ketenangan jiwa jadi ada, kemudian gelombang otak jadi lebih tenang, hormon, kelenjar, kemudian sumsum tulang kita jadi lebih bagus, antibodi kita lebih bagus, sehingga transmisi atau kalau handphone itu ada transmitternya itu jadi lebih baik, sehingga daya tangkapnya jadi lebih baik. Makanya kalau mau ngapal Quran itu di bulan Ramadan lebih mudah nangkep bagi kita. Ya, terus kemudian stres, kita tahu hidup kita penuh dengan stres menyebabkan namanya hormon kortisol meningkat, mungkin akan menyebabkan terjadinya yang disebut eukosinoid itu berkurang sehingga kita mudah terinfeksi dan radang. Makanya badannya hampir tiap hari minta pijit, minta kerok. Karena apa? Karena eukosinoidnya menurun. Akibat apa? Karena adanya stres dan kegelisahan. Sehingga menyebabkan terjadinya ujungnya miskomunikasi di dalam tubuh kita, sehingga menyebabkan terjadinya penuaan dini. Ini juga ketidakseimbangan spiritual kita selama ini. Kalau selama Ramadan kan bagus kan, sholat tepat waktu. Kalau enggak, tunggu sebentar. Dengan itunya baik terjaga sehingga tingkat stresnya berkurang, koordinasi otak jadi terganggu. Jadi enggak terkoordinir lagi otak tersebut, sehingga respon biologisnya melemah, sehingga menyebabkan apa? Kemampuan penggantian sel jadi berkurang. Betapa beruntungnya kita, sehingga kita harus mensyukuri nikmat Ramadan ini. Untuk menambah bagaimana supaya spiritual kita lebih bagus, nanti ada guru-guru kita yang nanti silakan, jadi seperti yang dikatakan oleh Abu Lukman tadi,
bahwa hari ini kita sengaja tidak melakukan paparan yang banyak dari ustadz-ustadz karena kita ingin minta interaktif. Karena ini momen penting yang belum tentu tahun depan kita jumpa lagi sama dia. Tanyalah habis-habis. Ada yang urusan zakat, ada yang urusan sunnah, jago-jagonya semua guru-guru kita. Itu semua nanti lebih banyak kita buka untuk interaktif. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Segala yang baik-baiknya yang dipaparkan tadi itu adalah milik Allah semata. Segala kekurangan adalah milik saya. Saya mohon maaf yang tidak terhingga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Dokter yang luar biasa ya, memberikan kepada kita perenungan akan ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita dengan ibadah puasa atau ibadah saum. Dan ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang luar biasa. Ternyata puasa ini benar-benar menjadikan kita fitri tadi secara holistik, baik jasmani kita, rohani maupun spiritual. Baiklah jamaah yang kami hormati rahimakumullah, kita telah buka diskusi panel Ramadan kita dengan sebuah uraian nasihat kepada kita dan juga perenungan akan ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita bersama Bapak Dr. Amarullah Hasirgar PhD. Dan untuk selanjutnya kita akan masuki diskusi panel Ramadan secara holistik dan kami persilahkan kepada para asatiz untuk dapat mengisi tempat yang telah kami siapkan. Sekali lagi bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullah dengan kajian fikih kontemporer seputar puasa. Kemudian juga Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA dalam tema kajian menyelami lautan hikmah Ramadan. Al-Ustadz Firanda Andirja LCMA dengan tema kajian sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Kemudian Al-Ustadz Azhar Khalid bin Saif LCMA dengan kajian zakat mal, dan juga Al-Ustadz Fakhruddin Nu'man Yasin LC Hafizahullah dengan tema kajian fikih kemudahan dalam ibadah Ramadan, yang insya Allah kita akan hadirkan secara interaktif dengan pemaparan setiap asatiz kurang lebih 10 menit saja, namun insya Allah kita akan dalami melalui tanya jawab. Silahkan kami ingatkan bagi Anda Bapak dan Ibu untuk menyiapkan pertanyaannya berdasarkan tema kajian yang telah Bapak Ibu dapatkan. Silahkan ditulis pertanyaannya dan ditujukan kepada Ustadz siapa. Namun sebelum mulai kami sampaikan kembali permohonan maaf kami untuk ketidaknyamanan dari sisi sarana dan prasarana yang sebetulnya sudah alhamdulillah sudah begitu luar biasa. Namun qadarullah di kesempatan pagi ini ternyata ada pemadaman listrik oleh PLN Pusat, sehingga kita menjalankan kegiatan ini untuk sound system, kemudian untuk kamera, kemudian lampu, kipas tidak bisa optimal. Terutama untuk ibu-ibu di lantai 2 kami mohon kesabarannya, permohonan maaf yang dalam dari kami panitia dikarenakan listrik dan kipas di lantai 2 dengan pemadaman listrik dari PLN Pusat ini belum berfungsi. Mohon maaf sekali lagi. Qadarullah. Mudah-mudahan dengan begini pahalanya menjadi lebih besar insya Allah. Baiklah, untuk selanjutnya mungkin kita akan buka diskusi panel Ramadan holistik ini. Kita buka dengan pemaparan dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah. Naam Ustadz. Karena tema kajian yang awal yang beliau menyelami lautan hikmah Ramadan. Ini pas untuk membuka diskusi tematik kita Ustaz. Kepada Ustaz falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dr. Muhammad Arifin Badri. Beliau ini komandan saya di Jember. Saya malu dimulai ada komandannya di sini. Dan yang saya hormati
Ustadz kita, Ustadz Firanda, beliau ini Syekh Masjid Nabawi ya. Saya jadi benar-benar keder nih berada di sebelahnya Ustadz Firanda ini. Dan yang lainnya Ustadz Azhar, Ustadz Fakhruddin dan dokter dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa kumpul di sini karena nikmat Allah Jalla Jalaluh. Kita bisa bertemu dengan ustadz-ustadz yang besar. Anak benar-benar bangga bisa berada di sampingnya Ustadz Firanda nih. Kumpul sama Ustadz Arifin, Ustadz lain. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Menjadikan kita semua saudara-saudara di dalam surga Allah yang saling berhadap-hadapan kelaknya. Itu nikmat yang harus kita syukurin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk sahabat-sahabat beliau dan yang lainnya dari orang-orang yang beriman yang meniti jalan mereka. Amma ba'd. Kalau saya disuruh mulai, antum kalau lihat kaki ana nih gemeter nih ya, tapi nggak kelihatan antum nih. Mulai dari mana nih Ustaz? Naam. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat insyaallah semuanya hafal. Itu ayat insyaallah tiap tahun berulang kali disampaikan, bahkan ada yang ratusan kali mungkin mendengarkan ayat itu. Insyaallah semuanya hafal. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana ditetapkan atas umat-umat sebelum kalian. Sekedar koreksi, mungkin tadi dokter menyampaikan bahwasanya umat lain nggak punya. Sebenarnya kewajiban puasa ini udah ada di umat Nasrani, Yahudi, tapi mereka nggak ngamalin. Dan disebutkan di Injil mereka ada sampai sekarang tuh tentang puasa, tapi mereka tidak mengamalkan. Alhamdulillah kita yang mengamalkan. Kira-kira gitu dok nih dok. Kita mengamalkan itu syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa nih. Ya bertakwa dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi larangannya. Dan kalau kita mau menyelami itu hikmah-hikmah dari ibadah puasa ini, Masya Allah ya. Dokter tadi jelasin bagaimana tubuh kita nih yang sepanjang tahun makan macam-macam, Ramadan stop. Begitu pula Ramadan secara rohani kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," apabila masuk awal malam Ramadan, futihat abwabul jannah ats-tsamaniyah, atau tuftahu abwabul jannati ats-tsamaniyah, itu pintu surga yang 8 semuanya ditutup. Walam yughlaq minha bab, tidak ada satu pun dari pintu surga yang ditutup, semuanya dibuka. Wa tughlaqu abwabun niran, dan pintu-pintu neraka semuanya ditutup. Walam yuftah minha bab, tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Wa nada munadin, dan ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang menginginkan kebaikan, nih udah bulannya nih, udah waktunya, masa sepanjang tahun 330 hari jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kebaikan. Yang mau kebaikan nih waktunya sekarang. Jadi ada orang yang memang semangat berbuat baik, Ramadan biasanya tambah semangat tuh. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang ingin berbuat jahat, tahanlah. Sampai kapan kau melakukan hal itu? Walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan setiap malam tuh ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, dan kita nggak tahu apakah kita dicatat
sebagai penghuni neraka atau penghuni surga, tapi kita memohon kepada Allah agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Dan itu setiap Ramadan. Berapa menit lagi ya? Nah, kalau berbicara hikmah-hikmah Ramadan, banyak sekali di antaranya kita belajar meninggalkan zina. Di bulan Ramadan kita diajarin ninggalin zina, diajarin meninggalkan makanan yang haram. Gimana kok bisa seperti itu? Kita lihat istri kita, yang punya istri ya, istri kita tuh halal buat kita, halalan thayyiban. Pas masuk Ramadan, dari fajar terbit ke matahari tenggelam, haram dia. Padahal di rumah itu kan biasanya namanya istri lah, dia kan nggak menutup aurat memang. Orang itu suaminya, itu godaan besar, itu haram tuh istri. Kalau ternyata kita meninggalkan yang halal karena Allah Jalla Jalaluh di bulan Ramadan, maka seharusnya kita bisa lebih meninggalkan yang haram, yang benar-benar haram dia itu. Kemudian kita diajarin meninggalkan makanan yang haram di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada qaul az-zuri wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang ketika puasa dia itu tidak meninggalkan kata-kata palsu, perbuatan-perbuatan yang palsu, kata-kata dusta, berbohong, nipu, wal jahl, dan menjailin orang, maka Allah nggak butuh sama puasa dia. Lalu kenapa Allah nggak butuh sama puasa dia? Yang namanya makan minum itu halal. Sebelum Ramadan dia itu halal, masuk Ramadan jadi haram tuh. Haramnya cuma berapa jam? Itu kita tinggalin. Kita jaga dia, anak nggak mau makan. Kenapa? Anak lagi puasa. Tapi ngomongin orang tetap, bohong tetap. Apalagi kalau Ramadan yang dagang-dagang nih, masya Allah, panen mah itu. Jadi barang nih, masya Allah, ente cari Jakarta nggak ada nih, cuma ada di anak nih, masya Allah. Ente orang pertama yang anak kasih harga murah, spesial. Bohong padahal mah. Dia puasa, dia ninggalin makan dan minum yang itu halal buat dia. Ketika masuk Ramadan, dia tidak makan dan minum. Tapi dia tetap melakukan yang haram, yang sebelum Ramadan itu haram. Jadi kemudian kita belajar muraqabatullah ya, kita mempersempit jalannya setan. Setan itu kalau secara medis tadi dokter jelaskan bagaimana mengurangi makan dan minum itu membuat orang lebih fresh lah dia sebenarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnih. Tidaklah anak Adam atau Bani Adam ini mengisi satu tempat yang lebih buruk daripada perutnya. Maka hati-hati perutnya, ngisinya harus hati-hati. Kemudian setan itu yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu ikut aliran darah. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan kisah Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya ini pernah ketemu iblis. Disebutkan di sana, tentunya ini kisah Israiliyat. Selama kisah itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, boleh-boleh aja kita menceritakan kisah-kisah itu. Ini ditanya iblis sama Nabi Zakaria, kau pernah enggak berhasil menggoda aku? Kata iblis, pernah sekali, kata dia. Sekali, bayangkan. Kita mah tiap hari digodain. Berhasil terus godain kita. Nih Nabi Yahya sekali godain. Kapan itu, kata Nabi Yahya? Pernah suatu malam dihidangkan makanan di depanmu, dan aku berusaha untuk membuatmu berhasrat makan itu. Dan kau makan, sehingga malam hari kau tidak qiyamul lail karena kekenyangan, kata dia. Itu aja berhasilnya dia, iblis. Berhasilnya tidak menjadikan dia berbuat dosa, tidak. Menjadikan dia meninggalkan qiyamul lail karena kekenyangan. Subhanallah, kata Nabi Yahya mengatakan, aku tidak akan makan sampai kenyang lagi, kata dia. Kata iblis, dan aku bersumpah tidak akan ngasih nasihat manusia lagi, kata dia.
Ya wallahu a'lam bishawab tentang kisah. Cuma itu hikmah dari puasa ya. Orang kalau kenyang tadi dikatakan orang lapar itu bisa baca Al-Qur'anul Karim lebih tenang, menghafalnya lebih enak, dan memang udah dipersiapkan nih Ramadan untuk menempa diri kita, untuk membersihkan diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Hakim, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb." Sesungguhnya iman itu di hati kalian akan menjadi apa ya akhlaknya? Hah? Lusuh. Lusuh. Iyalah, baju itu kalau sering dipakai bisa apa? Bisa lusuh, Ustaz. Iyalah lusuh lah. Antum kan tahu kan? Yang penting antum paham. Baju itu kalau sering dipakai bisa lusuh, gampang koyak ya. Udah sering dicuci gitu kan lama gampang koyak. Rasulullah SAW mengatakan iman itu seperti itu. Iman itu bisa gampang koyak. Kemudian gimana caranya? Fasalullah ta'ala ayyujaddidal iman fi qulubikum. Maka memohonlah kepada Allah agar Allah memperbaiki iman kalian. Memperbaharui iman kalian. Itu memperbaharui sel tadi, Ramadan juga memperbaharui iman kita. Kita lihat Masya Allah, masjid yang awalnya nggak pernah ada orang, Ramadan full. Karena pintu-pintu surga memang sedang dibuka. Orang-orang itu yang dulunya nggak pernah kenal masjid jadi kenal masjid. Tempat-tempat di Jakarta ini banyak klub malam ya. Kalau Ramadan sepi apa rame Pak? Hah? Antum jangan bilang nggak tahu lah, senyum-senyum. Mana yang suka ronda mungkin gitu kan? Kan ada lewat gitu loh. Nggak, kita nggak mau suudzon antum masuk ke sana nggak gitu kan. Tapi paling nggak ngelihat tuh klub-klub malam kalau Ramadan sepi, warung tutup. Walaupun kakinya kelihatan dari bawah. Kadang-kadang kan orang Masya Allah, mereka tahu nih bulan Ramadan. Kita paling nggak menghormati orang Islam. Mungkin yang sakit boleh makanlah di warung. Ada perempuan yang datang bulan dia memang nggak wajib puasa. Tapi kita lihat memang kondisi di bulan Ramadan ini seakan-akan surga di depan mata. Ka'annal jannata ra'yal ain. Katanya Abu Bakar dan Hamdalah, Rasul kalau kita lagi kumpul sama kau ini, dan kau ingatkan kita dengan surga, dengan neraka. Seakan-akan surga itu di depan mata. Dan kita rasakan ketika kita dekat dengan majelis ilmu, kita hadir di sini. Dan Ramadan salah satu momen penting agar kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang salah, alhamdulillah ada ustadz-ustadz besar di sini. Tinggal diperbaiki. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallah khair kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah yang telah membuka diskusi panel kita ini dengan sebuah nasihat yang begitu menyentuh, menyelami lautan hikmah Ramadan. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Firanda Andirja LCMA Hafizahullah dalam sebuah tema sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi ikhwani. Sebelum saya memaparkan materi, tentunya saya juga berbahagia sebagaimana Ustadz Dr. Syafiq dan Ustadz-Ustadz yang lainnya mengungkapkan kebahagiaannya karena alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis dengan Ustadz-Ustadz yang mereka adalah Ustadz-Ustadz saya seperti Dr. Muhammad Arifin Badri ya. Betapa sering kita mengambil faedah dari beliau di Madinah dan juga setelah kepulangan beliau di tanah air. Demikian juga Ustadz Dr. Syafiq ya. Mereka kalau di Madinah ya jauh di atas saya ya. Kakak-kakak kelas saya, sehingga mereka manzilahnya adalah manzilah ustadz-ustadz saya. Sebenarnya mereka berdua sudah cukup. Kita sebenarnya pulang aja, nggak usah ngisi pengajian. Tapi ya dipaksa sama Dr. Amarullah ya, saya terpaksa datang juga. Gimana lagi? Jadi mohon maaf kalau kita berbicara mendahului para ustadz-ustadz. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan
bulan Ramadan sebagai musim untuk mencari kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkondisikan bulan tersebut. Contohnya Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Jadi dikondisikan bulan tersebut sehingga hamba-hambanya mudah untuk berbuat kebaikan. Syaitan-syaitan dibelenggu, wasufidati syayatin, maradatul jin, ya. Gembong-gembong syaitan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa untuk menggoda. Kemudian Allah kirim penyuruh, malaikat atau yang lainnya, wa yunadin munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Ada suara-suara yang menyeru, wahai pencari kebaikan, semangatlah, dan wahai pencari keburukan, berhentilah. Sehingga dimotivasi kita dan setan-setan dibelenggu dan pahala diperbesar tatkala di bulan Ramadan. Oleh karenanya disebut dengan bulan yang penuh keberkahan. Karenanya wajar jika kaum muslimin pada bulan tersebut lebih semangat beribadah daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan ini pun dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa semangat beribadah. Tetapi tatkala bulan Ramadan lebih daripada biasanya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, paling dermawan. Wa kana ajwad ma yakun, dan paling dermawan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Tatkala di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Nabi bertemu dengan malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran. Kemudian malaikat Jibril mengajarkan Nabi Al-Quran. Oleh karenanya kita tidak senantiasa bisa bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajar kita berusaha untuk semangat. Sekarang musim panen. Sekarang musim panen, kita berusaha untuk beramal sebanyak-banyaknya, ya. Terutama amal-amalan yang dianjurkan tatkala di bulan Ramadan. Karenanya sebelum saya menyebutkan tentang beberapa sunnah yang berkaitan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, saya ingatkan agar bulan Ramadan tidak kita lalui sebagaimana rutinitas tahunan. Ingat sabda Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan wahtisaban, dengan penuh pengharapan, berharap dapatkan pahala. Oleh karenanya setiap malam kita berusaha mencari pahala. Setiap malam hadirkan dalam diri kita setiap hari, setiap malam di hari-hari bulan Ramadan kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi sebagai hadis yang tadi telah disebutkan oleh Ustaz Syafiq, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat hamba-hambanya untuk terbebaskan dari neraka jahanam, dan itu setiap malam. Setiap malam Allah menjanjikan untuk membebaskan hamba-hambanya dari neraka jahanam. Oleh karenanya ihtisab, berharap pahala ini kita hadirkan dalam melaksanakan amalan kita sehari-hari. Di antara amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran, bahwasanya Ramadan adalah syahrul Quran. Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Bahkan ada suatu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad yang dinilai hasan oleh sebagian ulama, bahwasanya kitab-kitab suci yang lainnya juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti Taurat, Injil dan Zabur juga diturunkan di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan spesial berkaitan dengan kitab suci, terutama kitab Al-Quran. Oleh karenanya malaikat Jibril datang mengajari Nabi SAW Al-Quran di bulan tersebut. Karenanya sebagian ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang biasanya punya majelis hadis di Masjid Nabawi, tatkala di bulan Ramadan dia tutup majelisnya, kemudian dia sibuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya perlu bagi kita mengkhususkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa membaca terjemahannya, alhamdulillah. Kalau ada waktu, ada ayat-ayat yang menarik yang mengusik hati kita, kita baca tafsirannya, maka itu lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, sungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi para pembacanya. Dan saya ingatkan para hadirin, tatkala baca Al-Qur'an akan datang banyak pengganggu, ya. Dan sekarang banyak sekali yang mengganggu. Lagi baca Quran, bunyi teng-teng BlackBerry. Lagi baca Al-Quran, bunyi WhatsApp.
Lagi banyak baca Al-Quran, datang orang ingin ngobrol. Banyak sekali pengganggu. Tidak seperti zaman dahulu. Oleh karena antum harus lebih kuat. Baca Quran harus berani cuek. Kalau sudah target saya baca Quran setengah jam, baca. Jangan korek-korek HP itu, di silent atau dimatikan. Setengah jam khusus baca Al-Quran tiap hari. Kalau lebih daripada itu maka alhamdulillah, sehingga kita bisa melewati firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hati kita tidak akan sejuk kecuali kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara sunnah yang lain adalah qiyamul lail, salat tarawih ya. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Kemudian bersedekah, banyak bersedekah di bulan Ramadan ya, terutama memberikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, maka bagi dia pahala orang yang berpuasa tersebut. Ada sunnah yang diperselisihkan oleh para ulama, seperti sunnah membaca doa tatkala berbuka puasa. Artinya doa tersebut dikhususkan tatkala sedang berbuka. Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan la turad." Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Bahwasanya orang yang berpuasa tatkala dia berbuka, doanya tidak ditolak. Doanya tidak ditolak. Ada hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya, yaitu bahwasanya di antara doa yang terkabulkan adalah doa yang orang yang berpuasa. Doa orang berpuasa doanya dikabulkan. Namun ada hadis yang mengkhususkan tatkala berbuka, menjelang berbuka atau setelah berbuka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya dikabulkan. Hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, dan dinilai hasan oleh ulama yang lain seperti Ibnu Mulaqin, Ahmad Syakir, dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, karena melihat syawahid dari hadis ini. Dan juga hadis ini dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirannya. Walaupun hadis ini diperselisihkan, namun amalan salaf, sebagian salaf mereka mengamalkan hadis ini. Seperti Rabi' bin Khuzaim, tatkala beliau hendak berbuka, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan yang dipraktekkan di kota Madinah ya. Atau kita lihat bagaimana tatkala kita di kota Madinah menjelang berbuka, maka orang-orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum doa orang berpuasa dikabulkan. Namun pengkhususan waktu menjelang berbuka memang dalilnya sedang diperselisihkan oleh para ulama ya. Dan saya condong untuk mengamalkan hadis tersebut.